Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas buku lagi, ya kan? Nah, jadi buku yang akan kita bahas ini bakal bisa membantu kita untuk memiliki perspektif yang baru atau yang lain soal diri kita sendiri, ya kan? Soal bagaimana kita mengontrol ego kita dan kebahagiaan kita. Nah, jadi sebelum kita mulai, mohon banget ini untuk di-subscribe dulu dan selalu support channel ini agar kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Oke deh, jadi yuk kita mulai. Kawanku, pernah gak sih ngerasa kayak hidup itu jalan begitu aja seperti otomatis gitu? Bangun, kerja, nyari validasi di sosial media, terus ngerasa anxious, ngerasa cemas gitu kan. Dan semua itu terasa kayak ya rutinitas yang gak ada maknanya. Kita bilang kita pengen tuh bahagia, tapi sebenarnya kita lebih sering pengen mengontrol kebahagiaan itu. Nah, di titik itulah Eckhart Tolle, seorang penulis nih, lewat bukunya yang judulnya A New Earth, akan mengajak kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar hidup atau hanya hidup sebagai ego yang terus menuntut. Jadi guys, buku The A New Earth ini berbicara tentang kebangkitan kesadaran manusia. Menurut Tolle, penderitaan manusia modern tuh bukan datang karena dunia atau karena situasi dan kondisi yang ada itu, tapi karena kita itu teridentifikasi dengan ego kita sendiri. Nah, ego tuh bukan sekedar kesombongan, tapi rasa diri palsu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ya kayak suara di kepala kita yang suka bilang, aku kurang, atau aku harus menjadi seseorang yang begini, aku harus menjadi seseorang yang begitu. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, Tolle bilang bahwa kebangkitan sejati terjadi saat kita sadar bahwa kita bukan suara di kepala itu. Kita adalah kesadaran yang menyadari pikiran, bukan pikiran itu sendiri. Nah, jadi ego tuh sebenarnya apa gitu kan? Jadi ego itu terbentuk dari dua hal utama. Yang pertama, identifikasi dengan bentuk seperti pekerjaan, status, achievement, prestasi, atau kepemilikan. Ya punya rumah lah, punya mobil lah, dan lain-lain. Nah, yang kedua, identifikasi dengan pikiran dan emosi. Jadi itu seperti kayak cerita-cerita tentang siapa kita. Misalnya, kata orang, aku adalah orang yang selalu kuat. Atau kata orang juga, aku adalah orang yang gagal. Atau aku harus dihargai agar merasa cukup. Padahal semua itu cuma cerita. Dan begitu kita percaya sepenuhnya pada cerita itu, kita kehilangan kontak dengan diri sejati kita, yang diam, sadar, dan selalu hadir. Nah, Tolle menulis, katanya, ego tidak bisa bertahan di saat ini. Ia hidup dari masa lalu dan masa depan. Jadi setiap kita sibuk gitu ya kan, menyesali masa lalu atau kita terlalu khawatir tentang masa depan, itu bukan kita yang berpikir, tapi ego yang berbicara. Nah, kebangkitan kesadaran tuh bukanlah proses yang ajaib. Ia terjadi ketika kita mulai menyadari pola ego kita sendiri, yaitu saat kita berhenti bereaksi secara otomatis. Contohnya ketika ada seorang yang ngeritik kita gitu kan, ego kita pasti bilang kayak, wah gue harus membela diri nih ya kan, gue harus melindungi ego gue gitu kan. Tapi sebenarnya kesadaran kita berkata, oh aku sedang merasa diserang, aku bisa memilih untuk diam. Di situ, tepat di antara ruang stimulus dan respons, kita menemukan kebebasan. Nah, di buku ini dibilang momen seperti itu adalah celah kecil menuju a new earth, atau bumi baru yang bukan secara fisik, tapi kesadaran baru di dalam diri manusia.
Nah, salah satu konsep paling menarik dari Tolle adalah pain body, tubuh rasa sakit. Jadi pain body ini adalah kumpulan emosi lama yang belum sembuh, seperti kemarahan, penolakan, ataupun kesedihan. Nah, dia ini seperti entitas energi yang terbangun gitu, setiap kita tersinggung atau kita terluka. Nah, kita tuh tahu saat tiba-tiba kita marah berlebihan karena hal kecil. Nah, itu pain body-nya lagi aktif tuh. Dan pain body ini menyukai drama ya kan, karena drama itu memberinya energi untuk bertahan. Nah, cara nyembuhinnya gimana nih? Bukan dengan melawan, tapi dengan menyadari kehadirannya tanpa bereaksi yang berlebihan. Karena kesadaran itu adalah cahaya, dan begitu kita sadar, pain body akan kehilangan kekuatannya. Terus Tolle juga berkata nih, the primary cause of unhappiness is never the situation, but your thoughts about it. Jadi, sebab utama dari ketidakbahagiaan itu bukan tentang situasi yang terjadi sebenarnya, tapi tentang pikiran-pikiran kita terhadap hal tersebut. Kebahagiaan tuh gak ditemukan di masa depan. Ia hanya bisa ditemukan di sini, saat ini, dan sekarang. Hidup di saat ini bukan berarti pasrah atau males ya, tapi ya berarti kita gak ngebawa beban masa lalu dan masa depan ke dalam saat ini, ke dalam detik ini gitu. Setiap kita benar-benar hadir, entah saat kita dengerin musik, menikmati teh atau kopi hangat, atau memeluk seseorang, kita sedang mengalami yang namanya a new earth. Karena bumi baru itu atau new earth itu bukanlah tempat fisik, tapi kesadaran, keadaan di mana kesadaran yang lahir dari ketenangan batin. Nah, jadi kebangkitan kesadaran tuh bukan akhir perjalanan, tapi awal dari hidup yang lebih damai. Ya, kita bakal tetap punya masalah gitu kan, tapi kita nggak lagi menjadi masalah itu. Kita akan tetap ngerasa sedih, tapi kita nggak akan lagi tenggelam di dalamnya. Itulah kebebasan sejati, bukan ketika dunia berhenti menantang kita, tapi ketika kita berhenti melawan dunia. Buku New Earth ini adalah ajakan lembut untuk berhenti menjadi seseorang dan mulai menjadi kehadiran yang sadar. Karena pada akhirnya, kebangkitan bukan tentang menjadi lebih spiritual, tapi tentang menjadi benar-benar hadir. Jadi itu tadi buku A New Earth. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!